Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Mimin di channel Bocah Indigo. Seperti biasanya, pada kesempatan ini Mimin akan membagikan sebuah kisah tentang hilang dalam dekapan Gunung Gede Pangrango. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke inti ceritanya. Gunung Gede. Gunung dengan sejuta keindahan dan gunung dengan sejuta misteri. Impian untuk berpijak di atas puncak Gunung Gede menjadi salah satu impian besar dalam hidupku. Meski banyak hal pelik yang kerap kali terdengar dari gagahnya Gunung Gede, namun hal itu tak membuat nyaliku sulut begitu saja. Namaku Randy, pemuda dengan gagah berani tutur ibuku. Saat ini usiaku tepat 23 tahun. Menamatkan pendidikan di jenjang SMA tepat 5 tahun silam. Dan saat ini memilih untuk fokus mengejar karir yang bagiku monoton saja. Hidup sebagai pemuda tak menjadikanku sebagai sosok yang hanya bisa berdiam diri di rumah. Aku lebih suka berinteraksi dengan orang-orang di luar sana. Menurut penuturan banyak orang, aku dikenal sebagai sosok yang ekstrovert. Aku memiliki banyak teman dekat, teman yang kutemui di bangku SMA dan menjadi karib hingga saat ini. Fajri, Leon, Rizka, dan Dara. Keempat teman lamaku yang menjadi karib dekat hingga saat ini. Pertemanan kami layaknya kepompong, hanya berputar-putar di lingkaran yang sama, tidak terbang mencari kawan lain layaknya kupu-kupu. Maka tak heran jika kelompok kami hanya mentok di angka 5 orang saja. Kebetulan kami berlima tinggal di kota yang sama, yaitu kota yang dikenal dengan sebutan Paris Van Java. Sehingga di akhir pekan kami selalu memiliki agenda untuk berkumpul bersama di tempat kos yang menjadi base camp kami, yaitu kos milikku. Aku memilih untuk kos dibandingkan tinggal di rumah, sebab jarak rumahku dengan tempat kerjaku cukup jauh. Aku pulang ke rumah jika memang benar-benar diperlukan. Hari Minggu 9 Oktober tahun 2019. Siang itu aku mengajak semua teman-temanku untuk berkumpul di kosan milikku. Hari ini adalah akhir pekan. Jadwal kami semua berkumpul. Satu persatu dari mereka datang menghampiriku di kos. Mulai dari Leon, Fajri, dan paling akhir adalah 2 serikandi kelompok kami, yaitu Rizka dan Dara. Beruntung di antara kami berlima tidak ada yang terlibat cinta lokasi. Sebab jika ada cinta di antara persahabatan, kami tentu akan ada rasa hambar di dalamnya. Meskipun sahabat juga bisa sekali berujung cinta. Pembahasan kami siang ini cukup seru. Bukan lagi membahas guru SMA dulu yang terus menjadi bahan julidan kami. Melainkan kali ini pembahasan kami nampak beda, yaitu tentang rencana pendakian yang paling aku impikan. Pendakian ke Gunung Gede, salah satu gunung indah yang ada di Jawa Barat. Meskipun sedikit angker namun tidak seangker Gunung Salak. Kita jadikan ke Gunung Gede, tanyaku ke teman-teman yang lain. Jadi dong, kapan lagi kita bisa naik rame-rame ke sana? Ucap Fahmi. Tapi 2 serikandi ini belum pernah naik gunung loh. Kalau capek gimana? Ucap Rizka dan Dara dengan manjanya. 2 perempuan di kelompok kami ini dikenal dengan 2 serikandi nan manja sekali. Keduanya sangat suka bercanda dan tak pernah sekalipun berucap serius. Hal manja pun tak pernah lepas dari keduanya. Terkadang apa yang keduanya ucapkan kerap kali menggelitik kami para kaum Adam.
Meskipun demikian, kami tak pernah bertengkar selama kami bersahabat sejak SMA hingga saat ini. Tenang aja, kalian kan bisa digendong sama Leon, ucapku meledek keduanya. Mau dong, ucap Rizka dan Dara semakin menjadi-jadi. Aku pun memilih untuk tidak lagi menggubris ucapan keduanya. Aku memilih untuk melanjutkan pembahasan kami mengenai pendakian ke Gunung Gede yang benar-benar kami nanti-nantikan. Jadi kapan nih? Ikut semua kan? Tanya aku. Ikut dong pasti, ucap Fahmi. Kamu gimana Leon? Diam aja sih dari tadi, ucapku. Leon pun kemudian menjawab ucapanku. Ia lantas menceritakan bahwa dirinya akan berulang tahun 2 hari lagi. Jika kami berencana mendaki ke Gunung Gede, Leon ingin naik besok lusa supaya dia bisa merayakan ulang tahunnya di Surya Kencana Gunung Gede. Dia yakin itu akan menjadi pesta ulang tahun yang tidak mungkin bisa dilupakan olehnya di sepanjang hidup. Naik untuk berpesta? Aku kok sedikit ragu, ucapku. Kenapa ragu, Ren? Tanya Leon. Sebenarnya aku ingin mendaki dengan tujuan ingin memuaskan diri dengan sampai di puncak Gunung Gede. Aku tidak ingin ada maksud lain di dalamnya. Terlebih lagi berkaitan dengan hal-hal yang tidak wajar. Berpesta di tempat yang tidak semestinya bukankah akan menimbulkan malapetaka? Aku pun mencoba untuk menjelaskan pada Leon alasanku tidak setuju dengan rencana Leon itu. Aku kemudian menjelaskan hakikat pendakian pada Leon, di mana seorang pendaki tidak seharusnya melakukan hal-hal tak wajar yang bisa mengganggu kenyamanan penghuni gunung nantinya. Aku juga menjelaskan pada Leon dan teman-temannya lain bahwa berpesta di atas tanah yang tidak bisa dipijaki akan menjadi satu hal yang keliru. Jangankan berpesta, berucap kotor saja sudah tidak boleh. Bahkan perempuan yang sedang haid saja tidak dianjurkan untuk naik ke gunung, apalagi naik ke gunung dengan tujuan untuk berpesta. Tentu itu bukanlah hal yang lumrah. Tapi ini kan pendakian pertama aku, Ren. Aku ingin pendakian kali ini itu benar-benar berkesan, ucap Leon padaku. Beneran apa yang diucapkan Leon? Wajar saja sih Leon ingin berpesta di sana, karena baru kali ini dia merencanakan untuk naik ke gunung, ucap Fahmi mendukung keinginan Leon. Gak ada salahnya juga sih kalau Leon mau pesta di sana, Ren. Yang penting itu dia tidak bersikap buruk dan tidak mengumpat saat di Gunung Gede, ucap Dara. Aku setuju tuh dengan Dara. Kali ini pendapatku bukanlah pendapat mayoritas melainkan sudah menjadi pendapat minoritas. Ketiga temanku yang lain mendukung keinginan Leon untuk melakukan pesta di atas sana. Apa boleh buat, aku sudah kalah telak. Dalam hal ini keempat temanku belum pernah satu kali pun melakukan pendakian. Hanya aku saja yang pernah mendaki, sehingga hanya aku yang cukup paham dengan beberapa aturan tak tertulis yang ada di gunung. Aku tidak ingin terlihat paling tahu di antara mereka, namun aku juga tidak bisa membiarkan mereka melakukan kesalahan yang mereka sendiri tidak disadari. Ingin rasanya aku membatalkan rencana pendakian ini, namun aku juga tidak bisa membiarkan keempat temanku itu naik tanpa adanya pendampingan dari orang yang berpengalaman. Alhasil mau tidak mau aku pun mengikuti keinginan semua teman-temanku untuk naik ke Gunung Gede, meskipun sedikit ragu. Ya udahlah, aku ikut bareng kalian. Tapi kalau terjadi hal buruk jangan salahkan aku ya, ucapku. Jangan mikir yang serem-serem dong Ren, bayangin yang senang-senang aja, ucap Rizka. Ya, ucapku sedikit cetus. Kami berlima pun mulai melanjutkan perbincangan kami. Kami menyudahi obrolan tentang pendakian ke Gunung Gede dan memilih untuk saling melempar candaan agar suasana tongkrongan menjadi lebih baik dan lebih hidup. Berbincang dengan teman-teman lama yang tentunya satu frekuensi memang sangat mengasyikkan. Terlebih lagi tidak ada rasa canggung ataupun jaim di antara kami berlima, sehingga obrolan kami pun terasa lebih hidup. Tak perlu sungkan saat melempar benyolan, dan tak perlu sungkan ketika ingin meledek satu sama lain. Semuanya mengalir bagaikan air sungai yang sangat menghangatkan. 2 hari lagi aku dan teman-teman akan melakukan pendakian ke Gunung Gede. Selain untuk menikmati puncak gede, kami pun akan menyempatkan berpesta di Surya Kencana untuk merayakan ulang tahun Leon. Itu artinya aku harus menyempatkan diri pulang ke rumah. Setidaknya besok pagi aku harus pulang. Aku harus pamit lebih dulu kepada orang tuaku, agar nantinya dalam pendakian kami tak ada satupun persoalan yang cukup berarti.
Besok aku pulang ke rumah, ucapku ke teman-teman memotong obrolan yang sedang berlangsung. Yakin pulang? Biasanya pulang kalau ada hajatan doang, ledek Fajri. Kan mau naik 2 hari lagi, masa gak pamit sih? Ucapku. Duh, yang anak baik, ledek Rizka. Takut hilang tuh di Gede, jadi mending pamit dulu deh, ucapku melempar candaan. Kalau hilang nanti kan bisa pasang brosur, dicari orang hilang. Ucap Dara sambil tertawa terbahak-bahak. Lagian mana ada sih orang yang mau nyulik Randy di Gunung Gede? Mukanya aja serem gini, ucap Leon. Kelani ya, memang gak ada serius-seriusnya, ucapku. Mereka memang paling tahu tentang aku yang enggan pulang ke rumah jika memang tidak untuk urusan penting saja. Sehingga tak heran jika aku berkata akan pulang, mereka akan melempar candaan yang tidak biasa. Keempat temanku tak ada satupun yang indekos, sebab jarak mereka dengan pekerjaan masing-masing tidak begitu jauh, sehingga mereka tak perlu bersusah payah untuk mencari tempat singgah lain. Selain itu jauh lebih irit bukan? Namun tidak ada salahnya juga memilih untuk tinggal di kosan. Bukankah pergerakan jauh lebih bebas jika singgah di kosan? Hari pun beranjak petang, karena kami sudah berbincang cukup lama dari siang. Satu persatu temanku pun pamit pulang. Dari mulai Leon, Fajri, Rizka, dan terakhir adalah Dara. Mereka juga perlu menyiapkan semua perlengkapan untuk pendakian nantinya. Sebelum mereka pulang, aku sudah lebih dulu membagi-bagikan tugas pada mereka mengenai logistik, perlengkapan naik, hingga perlengkapan camping nantinya. Karena mereka belum memiliki pengalaman pendakian, aku pun akhirnya mendetail semua keperluan penting yang perlu dibawa oleh mereka. Beruntung mereka semua benar-benar semangat dengan pendakian kali ini, sehingga tak ada satupun di antara mereka yang mengeluh perihal keperluan yang wajib dibawa nantinya dan tugas yang aku berikan pada masing-masing di antara mereka. Setelah mereka semua pulang, aku pun kembali sendirian. Aku bergegas untuk menelpon ibu untuk memberitahukan bahwa aku akan pulang besok ke rumah. Namun aku tidak langsung memberitahukannya perihal rencanaku dan teman-teman untuk mendaki, sebab aku ingin berpamitan secara langsung pada mereka. Tak lama setelah aku memberi kabar ke ibu, aku kemudian menghubungi salah seorang teman pendaki yang kebetulan meminjam perlengkapan pendakianku beberapa pekan yang lalu. Tak mungkin aku naik tanpa adanya perlengkapan, sehingga aku pun menghubunginya untuk mengambil barang esok hari sembari aku pulang ke rumah. Beruntung temanku memiliki waktu longgar esok hari, sehingga rencanaku bisa berjalan sesuai rencana. Sembari menunggu tengah malam, aku memilih untuk merenung seorang diri di depan kosan. Aku teringat keinginan Leon yang ingin berpesta saat naik nanti. Aku masih khawatir hal buruk akan menghampiri aku dan teman-temanku saat pendakian nanti, hanya karena niat awal kami yang keliru. Apa semuanya akan baik-baik saja, ucapku lirih. Saat aku sedang merenung, tiba-tiba saja berhembus angin yang membuatku merinding. Entah hembusan angin dari mana yang datang secara tiba-tiba. Tak lama setelah hembusan angin itu datang, tercium aroma melati di sekitar tempatku merenung malam itu. Kok bau melati sih? Bukankah di kos ini gak ada tanaman melati? Ucapku. Karena merasa janggal, aku pun memilih untuk masuk ke dalam kamar. Aku merasa merinding dengan hal janggal yang datang secara tiba-tiba. Dari mulai angin yang tiba-tiba saja berhembus sampai aroma melati yang aku sendiri pun tidak tahu dari mana asalnya. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, aku pun memutuskan untuk tidur daripada memikirkan hal buruk tentang hal janggal yang baru saja terjadi. Dahlah, aku harus cepat-cepat tidur supaya pikiranku itu tidak kacau, ucapku. Baru beberapa saat aku terlelap, mimpi buruk sudah mampir di tengah-tengah tidurku. Aku memimpikan Leon. Tidak biasanya Leon datang dalam mimpiku. Dalam mimpi itu, aku melihat wajah Leon benar-benar pucat, nampak begitu muram, dan tak ada segaris pun senyum di bibirnya. Sosok Leon dalam mimpiku tidak seperti Leon yang aku kenal. Aku pun mencoba mendekat ke arahnya. "Kamu baik-baik aja kan?" tanyaku pada Leon. Leon tak menjawab pertanyaanku. Ia hanya tertunduk, terdiam dengan tubuh yang begitu lemas. Tak ada orang lain selain aku dan Leon dalam mimpi itu. Tiba-tiba saja muncul bisikan aneh yang entah datangnya dari mana. "Hilang," bisik suara itu. Bisikan itu terdengar tak hanya sekali, namun berkali-kali hingga aku benar-benar merasa terganggu dengan bisikan itu.
Aku pun tak lagi berkonsentrasi memandangi Leon akibat bisikan aneh itu. Hingga perlahan-lahan aku melihat Leon berbalik arah dan pergi dariku dengan langkah yang benar-benar berat. Aku mencoba menahan Leon pergi, namun ia tak menggubris sama sekali. "Leon, lu mau kemana?" tanya aku. Aku berusaha mengejar Leon, tapi tiba-tiba saja aku terhalang oleh kabut putih yang entah datangnya dari mana. Aku pun kehilangan jejak Leon. Aku coba berteriak memanggil nama Leon, namun tak kunjung mendapatkan respon. Hingga akhirnya aku pun terbangun dari mimpiku dengan keringat mengucur melalui pelipis wajahku. Aku pun bergegas untuk menghubungi Leon, khawatir hal buruk terjadi padanya. Tepat di jam 1 pagi aku pun menelponnya. "Leon, are you okay?" tanyaku. "Apa sih, Ren? Melindur lo," ucap Leon dengan suara kantungnya. Setelah mendengar jawaban Leon, aku pun bisa memastikan bahwa apa yang baru saja terjadi itu hanya benar-benar bunga tidur saja. Tanpa menjawab pertanyaan Leon, aku bergegas untuk mematikan sambungan telepon itu. Aku pun bergegas untuk pergi ke kamar mandi untuk cuci muka. Mimpi yang baru saja aku alami benar-benar terasa nyata. Apa ini merupakan sebuah pertanda? Atau memang mimpi yang aku alami hanya bunga tidur semata? Aku terus mencoba untuk berpikir positif dengan semua yang terjadi. Mudah-mudahan sih gak terjadi hal buruk pada Leon, ucapku lirih. Aku pun kembali ke kamarku mencoba untuk menarik nafas panjang untuk menenangkan pikiranku. Lantas aku pun berusaha untuk tidur kembali. Keesokan harinya aku bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Namun sebelum itu aku mampir ke kosan Anji, teman yang meminjam perlengkapan pendakianku. Aku mengambil beberapa barang di sana dan setelahnya langsung pamit untuk pulang ke rumah orang tuaku yang jaraknya cukup jauh dari kosan. Setibanya di rumah, aku kemudian berbincang dengan ibu dan bapak perihal rencanaku dan teman-teman untuk melakukan pendakian. Mereka tak keberatan dengan niatku. Hanya saja mereka berpesan agar aku bisa lekas pulang dan jangan berlama-lama di Gunung Gede. Tak dipungkiri keduanya memang cukup khawatir tiap kali aku merencanakan untuk mendaki. Namun rasa percaya mereka terhadapku mampu mengalahkan kekhawatiran itu. Tak hanya itu, aku juga sempat bercerita pada ibu perihal mimpi anehku semalam. Ibu hanya membalasnya dengan senyum sembari membisikkan kalimat yang benar-benar membuatku tenang setelahnya. "Mimpi itu hanya bunga tidur. Kamu bermimpi tentang Nak Leon. Mungkin karena akhir-akhir ini ada Nak Leon dalam pikiranmu. Jangan berpikiran buruk," ucap ibu. "Tapi Leon akan baik-baik saja kan, Bu?" ucapku. "Tentu, bukankah kalian sudah berteman lama? Kalian tentu akan saling menjaga toh saat mendaki nanti. Jadi jangan terlalu risau kok. Ibu percaya padamu, Ren," ucap ibu. Sontak apa yang diucapkan oleh ibu benar-benar membuatku merasa tenang. Kali ini aku tak lagi memikirkan mimpi buruk yang sedari tadi terus mengganggu pikiranku. Aku pun kemudian memilih untuk menyiapkan semua perlengkapan yang akan dibawa saat pendakian nantinya. Meskipun waktu pendakian masih 2 hari lagi, aku harus mempersiapkan sedari sekarang agar tak ada satu barang pun yang tertinggal. Terlebih lagi mendaki Gunung Gede menjadi salah satu keinginanku yang terus tertunda. Hari pun berlalu begitu cepat. Hari pendakian pun tiba. Kami semua berencana untuk berkumpul di rumah Leon pukul 7. Pukul 7 menjadi waktu di mana kami semua harus sudah sampai di sana, agar perjalanan kami nantinya tidak terhambat dan tidak banyak waktu yang terbuang begitu saja. Kami berencana untuk pergi ke base camp pendakian gede dengan menggunakan mobil Leon. Di antara kami berlima, Leonlah anak yang paling tajir. Keluarganya cukup berduit karena ayah Leon bekerja sebagai pelaut di salah satu kapal besar. Aku sendiri pun tidak begitu tahu perihal itu. Yang aku tahu, Leon itu kaya, itu saja. Aku berangkat dari rumah tepat di jam 6 pagi. Aku lebih dulu berpamitan ke ibu dan bapak sebelum berangkat. Aku berangkat menggunakan Vespa pemberian bapakku beberapa tahun silam. Vespa klasik yang menjadikan hidupku terasa lebih unik. Vespa yang sudah menjadi teman perjalananku sedari lama hingga saat ini. Aku sampai paling awal di rumah Leon saat teman lainnya belum sampai. Leon menanyakan perihal teleponku yang terkesan mendadak dan membuatnya terbingungan. 2 hari yang lalu. "Ren, 2 hari lalu
kamu telepon malam-malam itu ada apa sih? Ngelantur ya? Tanya Leon. Enggak, bukan apa-apa kok, ucapku. Yakin? Cerita aja, pasti ada sesuatu kan? Ucap Leon serius. Aku pun kemudian menceritakan perihal mimpi burukku malam itu, tentang Leon yang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Tiba-tiba terdengar bisikan aneh dan Leon menghilang dalam bayangan kabut. Hingga hal itu membuatku benar-benar terpukul. Setelah aku menceritakan semuanya pada Leon, ia hanya bisa tertawa. Entah apa yang ada di pikiran Leon. Ia seakan-akan tak menganggap serius mimpiku itu. Alah, hanya bunga tidur itu Ren. Jangan anggap serius sampai telepon tengah malam, ucap Leon. Kaget aja, soalnya aku gak pernah sekalipun mimpi tentang kamu, ucapku. Santai-santai, ucap Leon. Perbincangan perihal mimpi aneh itu pun selesai. Leon tak begitu memusingkan maksud dari mimpiku itu. Aku pun berusaha untuk tidak lagi memikirkan mimpi aneh itu. Bunga tidur tetaplah bunga tidur. Satu persatu temanku pun tiba. Dimulai dengan Fajri dan diakhiri dengan 2 Sri Kandi yang lalu lalang, selalu datang paling akhir. Keril yang kami bawa pun langsung kami kemas dan kami masukkan ke dalam bagasi mobil. Beruntungnya mobil Leon besar sehingga semua barang-barang kami yang seabrek itu bisa masuk semua. Sebelum kami berangkat, kami lebih dulu berpamitan dengan kedua orang tua Leon yang saat itu sedang duduk santai di depan teras. Kebetulan ayah Leon sedang ada di rumah dan tidak pergi melaut sehingga kami pun bisa menyapanya lebih dulu. Satu persatu dari kami bersalaman dengan orang tua Leon. Setelahnya kami pun bergegas masuk ke mobil dan perjalanan menuju base camp Gunung Gede pun dimulai. Perasaan kami benar-benar senang. Akhirnya pendakian yang benar-benar kami nantikan bisa terlaksana hari ini. Kami sangat menikmati perjalanan. Pohon-pohon berjajar rapi di tepi jalan. Banyak pula kendaraan yang berlalu lalang. Kami saling berbincang dan saling melempar candaan satu sama lain saat kami melewati sebuah jalanan yang diapit oleh hutan lebar di kanan kirinya. Tiba-tiba saja mendung tiba, padahal sebelumnya hari benar-benar cerah. Loh, kok mendadak mendung ya? Ucapku. Sepertinya mau turun hujan, ucap Leon. Kalau benar-benar hujan kita mau langsung naik atau enggak? Tanya Fajri. Yang pasti tidak mungkin sih kita naik dengan kondisi hujan. Pasti akan menyulitkan, ucapku. Semoga aja hanya mendung ya, ucap Dara. Iya semoga, ucapku. Padahal sebelum kami berangkat kami sudah lebih dulu melihat perkiraan cuaca hari ini. Dan berdasarkan informasi hari ini tidak akan ada hujan turun, bahkan mendung pun tidak. Namun sepertinya perkiraan itu hanya sebatas angka belaka. Saat Leon sedang menyetir mobil, tiba-tiba saja ia mengerem mendadak. Sontak hal tersebut membuat kami semua kaget. Kenapa? Tanya aku panik. Aku seperti menabrak sesuatu deh, ucap Leon. Yuk cek. Aku dan Leon yang berada di kursi depan pun bergegas untuk turun, mengecek apa yang ditabrak oleh mobil Leon. Setelah kami mengeceknya, kami melihat bercak darah di ban mobil Leon. Ada darah, ucapku. Setelah kami melihat dengan teliti, ternyata ada kucing hitam yang terlindas ban mobil Leon. Darahnya cukup banyak dan kucing hitam itu sepertinya sudah tidak lagi bernyawa. Leon baru saja menabrak kucing hitam itu hingga tewas. Nabrak apa Ren? Tanya Fajri dari dalam mobil. Kucing hitam, ucapku. Bukannya memindahkan kucing itu dan menguburnya, Leon malah memilih untuk beranjak dan kembali masuk ke mobil. Sontak hal itu membuatku benar-benar bingung. Apa ia tidak tahu etika yang seharusnya dilakukan jika seorang menabrak kucing? Terlebih lagi, ini itu kucing hitam. Aku pun menghampiri Leon. Kok malah masuk sih? Kita harus kubur dulu kucing hitam itu, ucapku. Udahlah, lagian kucingnya juga udah mati. Kita harus segera sampai. Jangan sampai hujan turun lebih dulu. Tapi kucing itu gimana? Seharusnya kita menguburnya loh, ucapku. Dikubur atau tidak dikubur itu kucing itu tetap mati Ren, ucap Leon. Tapi kalau tidak diperlakukan secara layak, kita semua bisa celaka, ucapku. Lah, kamu masih percaya aja sih sama tahayul, ucap Leon kesal. Aku benar-benar kesal dengan sikap yang ditunjukkan oleh Leon. Ia benar-benar tidak mengindahkan apa yang aku ucapkan.
Ia seolah-olah tidak percaya dengan apa yang aku bicarakan. Selain itu, teman-teman yang lain pun hanya terdiam, bukan malah memberikan pengertian pada Leon agar ia bisa paham dan bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Mau lanjut gak? Ucap Leon. Karena tidak ingin memperpanjang masalah dan memperdebatkan hal yang aku sendiri sudah tahu hasilnya. Aku pun akhirnya memilih untuk masuk ke dalam mobil dan bergegas untuk kembali melanjutkan perjalanan. Sementara kucing hitam itu benar-benar tak terurus, padahal ia mati dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Rasanya hatiku benar-benar teriris saat aku tidak mampu berbuat banyak untuk kucing itu. Aku pun terdiam di sepanjang jalan. Kucing hitam. Banyak sekali hal-hal buruk yang akan terjadi jika kita sebagai manusia abai terhadapnya. Nabi SAW saja sangat memuliakan kucing, sebab kucing merupakan hewan yang disayangnya. Dan harusnya manusia biasa pun bisa memuliakan kucing sama halnya dengan yang dilakukan oleh Nabi. Namun nyatanya aku dan teman-teman lain justru abai, membiarkan kucing hitam itu tewas. Bahkan kami tak sempat untuk menguburkannya. Melihat aku yang sedari tadi diam, Leon pun berusaha untuk mengajakku berbincang, setidaknya untuk mengembalikan situasi menjadi seperti semula. Udahlah Ren, jangan terlalu dianggap serius. Oke, aku minta maaf karena aku abai, tapi apa yang aku lakukan itu benar-benar demi kita semua kok, supaya kita bisa segera sampai di tempat tujuan, bukan malah ngurusi hal-hal yang tidak perlu, ucap Leon. Iya, ucapku. Kami pun terus melanjutkan perjalanan menuju base camp. Tak butuh waktu lama, tepat di jam 11 siang kami pun sampai. Leon pun bergegas untuk memarkirkan kendaraannya di dekat warung tak jauh dari base camp. Kita makan siang dulu, sembari istirahat ya. Lapar, ucap Leon. Boleh, ucap teman-teman semua. Kami tak langsung menurunkan barang-barang kami yang ada di mobil Leon, melainkan kami lebih memilih untuk singgah dulu ke warung. Lapar benar-benar sudah tidak mampu kami tahan lagi. Sembari memesan makanan, bapak pemilik warung pun mengajak kami berbincang, seraya mencairkan suasana kala itu yang sedang panas-panasnya. Aku dan teman-teman pun sempat keheranan, sebab saat kami di jalan tadi cuaca benar-benar mendung, seperti akan turun hujan. Namun anehnya ketika kami sampai di base camp gede, cuacanya benar-benar terik, bahkan tak ada langit mendung sedikit pun. Panas banget ya Mang, ucap Leon mencoba berbincang dengan pemilik warung. Iya A, dari tadi itu panas terik, ucap bapak pemilik warung. Padahal ya A, saat kami sedang jalan langit-langitnya benar-benar mendung Mang. Namun anehnya saat kami sampai di base camp itu, justru langit berubah sangat terik, ucap Leon. Masa gitu sih A? Tanya pemilik warung. Iya Mang, bener kok, ucapku. Jangan-jangan, ucap pemilik warung keheranan. Jangan-jangan apa Mang? Tanyaku penasaran. Kalian hati-hati saja nanti ya kalau mau mendaki, ucap pemilik warung. Aman kan Mang? Tanya Leon. Aman-aman, ucap bapak pemilik warung dengan raut wajah yang cukup mengkhawatirkan. Rasanya ada yang janggal dengan sikap yang ditunjukkan oleh bapak itu, terlebih lagi setelah kami menceritakan perihal cuaca yang tak sama. Bukankah itu hal yang biasa? Apa memang ada sesuatu di balik itu semua? Aku mencoba untuk tetap berpikir positif. Setelah kami menghabiskan makanan yang telah dihidangkan, kami pun bergegas untuk kembali ke mobil, mengambil barang-barang yang akan kami bawa naik, dan Leon memarkirkan mobilnya di tempat yang seharusnya. Kami pun kemudian bergegas menuju base camp untuk mendaftarkan diri kami di posko pendaftaran. Tak butuh waktu lama kami pun memulai pendakian, tepat di jam 2 siang. Cuaca saat itu benar-benar terik, tak ada sedikit pun tanda-tanda hujan akan turun. Kami pun merasa lega dengan cuaca yang cukup bersahabat kali ini. Beruntung langit kali ini benar-benar cerah, jadi kita semua akan aman saat pendakian, ucapku pada teman-teman. Aku sudah tak sabar nih untuk sampai ke Surya Kencana. Kita akan berpesta, ucap Fajri keheranan. Tapi aku lupa gak bawa kado buat Leon, ucap Dara panik. Sama, aku juga gak bawa kok, lupa. Udah santai kayak bocah aja lu kado-kadoan. Yang penting kita semua itu have fun, ucap Leon. Siap. Perjalanan kali ini benar-benar membuat kami have fun di sepanjang jalan. Ada beberapa pendaki lain yang turut serta dalam pendakian kali ini.
Kami saling tegur sama layaknya teman lama. Meskipun tak saling mengenal, nyatanya antar pendaki selalu memiliki hubungan erat yang tidak bisa dideskripsikan secara sederhana.